Halo Sobat Udin sekalian, kali ini kita akan membahas tentang alat musik tradisional talempong. Alat musik ini berasal dari daerah Sumatera Barat. Awalnya, alat musik ini bersifat sakral dan hanya dimainkan di lingkungan istana kerajaan saja. Alat musik ini menjadi simbol, prestis, dan kebesaran raja kala itu. Talempong yang awalnya bernada pentatonik, dalam perkembangannya seiring zaman dikembangkan menjadi diatonik. Nah, apa itu sistem nada pentatonik dan nada diatonik, serta sejarah tentang alat musik ini, kita akan membahasnya lebih lanjut. Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe channel YouTube kami, like, share, dan komen. Apapun komen sobat sekalian, sangatlah penting untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Bunyi talempong telah menggema di ranah Minang selama beberapa ratus tahun yang lalu. Dari alat musik yang hadir di lingkungan istana atau kerajaan, perlahan alat musik ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Minang. Keberadaan talempong ini tercatat sejak abad ke-14. Talempong terbukti dikdaya melintasi perubahan zaman. Saat ini talempong dimainkan oleh anak-anak muda dalam warna musik yang lebih beragam. Keberadaan talempong sangat erat dengan unsur folklore atau cerita rakyat. Kisah asal-usulnya itu kebanyakan disampaikan secara turun-temurun dari mulut ke mulut dengan versi yang berbeda-beda. Salah satu versi menyebutkan, konon talempong berasal dari Pariangan yang disebut-sebut sebagai asal mula nenek moyang orang Minangkabau. Sementara versi lainnya menyatakan, jika talempong berasal dari India yang dibawa oleh keturunan Sultan Iskandar Zulkarnain. Jennifer Fraser, seorang profesor etnomusikologi dan antropologi, dalam bukunya menyebutkan tidak ada bukti arkeologi atau bukti sejarah yang secara akurat menyebutkan asal-usul talempong. Namun menurut Profesor Margaret yang telah meneliti musik dan budaya Indonesia selama 50 tahun, talempong diperkirakan sudah ada sejak zaman kedatangan Islam di Sumatera pada abad ke-13. Margaret juga menyatakan dalam sebuah artikel bahwa para peranjin perunggu dari Tonkin di utara Vietnam datang ke Minangkabau beberapa abad sebelum Masehi. Awalnya, alat musik khas Minang ini hanya bernada pentatonik. Pada jenis ini disebut talempong paci atau dijinjing yang dimainkan oleh 3 orang. Setiap orang memainkan 2 buah dengan cara dijinjing menggunakan tangan kiri dalam posisi vertikal dan dipukul dengan kayu pemukul menggunakan tangan kanan. Talempong yang di sebelah atas dijepit dengan ibu jari dan telunjuk, sementara yang sebelah bawah digantungkan pada jari tengah, manis, dan kelingking. Jari telunjuk berfungsi sebagai pemisah di antara talempong agar tidak bersentuhan, sehingga nada yang dihasilkan berbunyi nyaring. Seiring waktu, dikembangkannya jenis kreasi yang baru dengan nada diatonik, sehingga bisa dikolaborasikan dengan alat musik modern. Pada jenis ini, talempong diletakkan di atas rel atau rancakan. Cara memainkannya tidak jauh berbeda dengan jenis yang pertama, yaitu dipukul dengan stik pemukul. Talempong bernada diatonik dimainkan dengan sistem melodi, mengacu pada beberapa lagu yang dirimik dan bisa dikolaborasikan dan dimainkan bersama dengan alat musik lainnya. Meski bentuk talempong ini mirip dengan bonang pada gamelan Jawa, kedua alat musik tersebut dibuat dengan teknik yang berbeda. Talempong menggunakan teknik pembuat asyure perdu. Teknik asyure perdu adalah teknik cetak yang menggunakan cetakan lilin yang kemudian dibungkus dengan tanah liat. Teknik ini hanya dapat digunakan sekali saja. Sementara bonang dibuat dengan metode tempaan. Dulu pembuatan alat musik ini hanya dikuasai oleh para ahli yang disebut duo talempong. Mereka lah yang menguasai rahasia pembuatan talempong, termasuk nada-nada yang disematkan pada alat musik itu dengan hanya berdasarkan feeling mereka. Dalam proses pembuatan talempong, dilakukan juga proses manyadahi, yakni proses yang bertujuan menjaga kestabilan bunyi talempong sesuai dengan kualitas bunyi yang diharapkan. Akan tetapi saat ini, proses menyadahi yang dulunya umum dilakukan para tua talempong sudah mulai ditinggalkan. Saat ini penyematan nada talempong tidak lagi menggunakan feeling, akan tetapi menggunakan aplikasi di telepon genggam. Sebagaimana sejarahnya yang memiliki ikatan dengan istana atau kerajaan, dalam perkembangannya, talempong dalam masyarakat Minangkabau hampir selalu dikaitkan dengan upacara adat, seperti upacara pengangkatan penghulu dan upacara perkawinan. Fungsinya yang sakral pun terus bertransformasi.
menjadi semakin lentur dengan dinamika masyarakat, sehingga menjadi sebuah produk hiburan. Talempong tak lagi canggung dikawinkan dengan alat-alat musik modern